pada setiap mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kelas saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita akan membawakan suatu fasal dalam pembahasan mustalahul hadis. Sejatinya 8 pertemuan itu tidaklah mencukupi untuk kita menyelesaikan semua pasal dan pembahasan yang ada di kitab mustalahul hadis. Namun kita hanya memilih poin-poin yang penting untuk kita ketahui, terutama para pemula penuntut ilmu dalam mustalahul hadis. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pembagian hadis dari berbagai macam tinjauan, jenis-jenis hadis beserta contoh-contohnya. Mudah-mudahan itu sedikit banyak bisa menjadi bekal, menjadi modal dan tasawwur am, pengetahuan secara umum untuk kita lebih lanjut menapaki ilmu mustalahul hadis. Dan sekarang kita akan membahas pasal at-tahammulu wal ada. Ini berkaitan dengan pengambilan riwayat, pengambilan hadis, juga bagaimana cara kita menyampaikan hadis kepada murid-murid kita. Sebagai muqaddimah terlebih dahulu, supaya antum dan antuna memahami urgensi dari pembahasan ini, bahwasanya perlu diketahui kekhususan dan keistimewaan dari umat ini dibanding umat-umat yang lain, ialah bahwa Allah menjaganya, melebihkannya, mengistimewakannya dengan adanya sanad, dengan adanya mata rantai sanad, silsilah orang-orang atau para perawi yang thiqat yang mengantarkan kita kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad ini urgensinya sangat penting sekali dalam agama kita, karena dengan sanad kita bisa mengetahui suatu berita itu benar atau tidaknya. Oleh karenanya salah seorang salaf itu mengatakan, al-isnadu minaddin, laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengucapkan sesuatu yang dia inginkan seenaknya sendiri. Maka karena adanya sanad, agama ini menjadi terjaga. Itu salah satu di antara bentuk penjagaan Allah dan janji Allah terhadap umat ini, yakni dengan adanya ilmu sanad, ilmu mustalahul hadis, ilmu rijal. Allah sendiri telah menegaskan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, menurunkan Al-Quran dan juga sunnah, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga syariat ini. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti Allah akan menjaga syariat Islam yang mulia ini. Di antara bentuk penjagaan Allah ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada para ulama kita untuk membuat suatu ilmu baru yang disebut dengan ilmu sanad atau ilmu rijal. Nah, dalam pengambilan suatu riwayat hadis, hadis itu diambil dari Nabi, hadis itu diambil dari sahabat, hadis itu diambil dari tabi'in. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Itu ada kaifiatnya. Ada kaifiatnya atau tata caranya atau metodenya.
ada metode dan cara dalam pengambilan serta penyampaian hadis. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana para perawi itu mengambil suatu hadis dan menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya. Karena ini sangat penting sekali. Sigot, yakni kaifiat, lafat yang digunakan oleh para muhaddisin dalam mengambil hadis dan menyampaikan kepada murid-muridnya, ini sangat penting untuk kita ketahui. Supaya kita tahu sanad itu nilainya, martabatnya dalam ilmu hadis itu ada dalam urutan keberapa. Martabatnya tinggi, mutunya itu dalam urutan keberapa. Karena riwayat itu berbeda-beda, tidak satu tingkatan. Ada yang mutunya tinggi, riwayatnya nilainya tinggi, ya, biasanya ketika seorang murid mendengar langsung dari gurunya, gurunya membacakan secara langsung kepada murid-muridnya. Ada kalanya riwayat itu secara ijazah, hanya izin dari gurunya kepada murid-muridnya untuk meriwayatkan semua marwiyat yang dia miliki. Jadi gurunya hanya memberikan kitab yang ia miliki, kemudian mengizinkan muridnya untuk meriwayatkan. Ini juga salah satu di antara bentuk riwayat. Sahnya seorang murid untuk meriwayatkan kembali hadis dari guru-gurunya. Jadi bukan hanya mendengar secara langsung, tapi ada beberapa metode yang digunakan oleh para muhaddisin yang metode tersebut diakui dan diabsahkan oleh mereka sebagai salah satu bentuk pengambilan riwayat. Sebagaimana akan kita jelaskan bismillah. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala, sanad riwayat ini senantiasa bersambung dan dilestarikan oleh para ulama, terutama ahli hadis, hingga pada zaman kita ini. Sanad riwayat itu masih dipertahankan, masih dilestarikan oleh para ulama hingga pada zaman kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah semata-mata, bukan karena kekuatan ya saya, dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah saya adalah salah satu di antara orang yang diberikan rizki oleh Allah, diberikan anugerah mendapatkan sanad-sanad riwayat tersebut. Yang mendapatkan sanad-sanad riwayat dari guru-guru sanad saya. Dan sekarang masih dilestarikan, bahkan ada majelis yang berlangsung secara offline, ya, ada juga yang berlangsung secara online, ya. Itu ada tersebar di berbagai media sosial sekarang dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah Allah memberikan saya rizki bisa mengambil sanad dari 50 lebih guru-guru sanad yang memberikan sanad baik secara ijazah, secara umum memberikan ijazah kepada saya, atau sanad-sanad dengan sanad kiroah dan sanad sama. Ya, wallahu taala alam biswab. Baik. Ikhwani fiddin azanallahu yakum. Nah, apakah kalau orang meriwayatkan hadis pada zaman sekarang itu berarti menurunkan nilai hadis tersebut? Nah, itu yang perlu kita jelaskan di sini. Kalau kita meriwayatkan hadis dari Sahih Al-Bukhari misalkan. Kita meriwayatkan hadis dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian kalau riwayatnya sampai kepada kita, apakah berarti hadis dari Sahih Bukhari tersebut menjadi dhaif? Tidak demikian. Tidak. Jadi jangan salah kaprah. Jangan salah persepsi. Bahwasanya kalau kita meriwayatkan hadis ya dari guru-guru kita, guru-guru kita dari guru-guru kita, guru-guru kita dari guru-guru kita, terus menerus guru-gurunya, kemudian dari para ulama dari tabi'in, tabi'in dari sahabat-sahabat dari Nabi. Ketika kita meriwayatkan hadis tersebut dengan mata rantai sanad kita yang bersambung, misalkan hadis dari Imam Bukhari yang ada di dalam sahihnya dan itu masih diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang tersambung, alhamdulillah. Apakah hadis di dalam Sahih Bukhari kemudian menjadi dhaif karena ada kita? Nah, kita hafalannya buruk,
ya, kadang mungkin masih melakukan banyak maksiat ya. Semoga Allah mengampuni kita. Akan tetapi ya, yang jadi persoalan sekarang, apakah hadis yang kita riwayatkan sejatinya itu ada di kitab Sahih Bukhari dengan riwayat kita itu kemudian menjadi dhaif? Maka kita katakan tidak. Karena itu bukan maksud dari apa yang kita lakukan, yakni apa? Meriwayatkan hadis dengan sanadnya itu untuk dilihat sanad kita. Yakni kita dilihat ya, dianggap sebagai silsilah rijal ya dalam ilmu sanad tersebut yang diteliti biografinya tidak. Jadi maksudnya hanya agar kita itu tersambung kepada Imam Bukhari saja secara ilmu hadis. Ya, sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 733 Hijriah dalam kitab beliau ya, dalam kitab Al-Manhalur Rawi fi Mukhtasari Ulumil Hadis ya. Beliau mengatakan laisal maqsudu bis sanadi fi asrina itsbatal hadithi al-marwiyi tashihihi wa tashihihi it laisa yakhlu fihi sanadun amman la yathbit hifdhuhu aw kitabahu dabtan la yu'tamadu alaihi fi balil maqsudu baqa'u silsilatil sanad atau baqa'u silsilatil isnad al maqsusi bi hadhihi al ummah fi ma na'lam. Jadi kata beliau, maksud daripada kita meriwayatkan hadis dengan silsilah kita, dengan sanad atau mata rantai perawi kita sampai kepada Imam Bukhari, bukan supaya hadis tersebut dilihat sahih atau tidaknya dengan sanad kita sampai kepada Imam Bukhari, tidak. Tapi maksudnya ialah agar kita melestarikan dan menjaga sanad ini, karena sanad ini merupakan kekhususan dan keistimewaan daripada umat Islam ya, daripada umat Islam. Dan para ulama telah membagi periwayatan hadis, zaman periwayatan hadis menjadi 3. Yang pertama disebut dengan zaman mutaqaddimin. Zaman mutaqaddimin ialah zaman periwayatan hadis yang masih langsung dari mulut ke mulut, tidak ditulis di dalam suatu kitab. Inilah yang diteliti oleh para ulama sanad-sanad mereka. Jadi mereka diperhitungkan apakah perawinya dhaif atau tidak. Nah, zaman ini berlangsung hingga penghujung tahun 300 Hijriah. Jadi para ulama yang meriwayatkan hadis dari mulut ke mulut, sebagiannya ditulis ya, kemudian dibukukan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Daud menulis dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab hadis mereka, maka mereka memiliki rijal atau para perawi yang menyampaikan mereka hadisnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para perawi-perawi tersebutlah itulah yang diperhitungkan sahih atau tidaknya, dhaif atau tidaknya, kuat atau tidaknya. Ya, itu disebut dengan zaman mutaqaddimin. Itu berlangsung sampai penghujung tahun 300 Hijriah. Kemudian setelah tahun 300 Hijriah ke sana ya, sampai sekitar tahun 700 Hijriah, itu disebut dengan zaman mutaakhirin yang pertama. Zaman mutaakhirin yang pertama di mana mereka meriwayatkan kitab-kitab hadis itu dengan cara sama dan qiraah. Jadi mereka membacakan kitab Sahih Bukhari kepada murid-muridnya dengan sanadnya sampai kepada Imam Bukhari, dibacakan dari awal ya, bab Badaul Wahyi sampai ya yang terakhir. Dari kitab Badaul Wahyi sampai yang terakhir dibacakan. Ya. Kemudian Sahih Muslim juga demikian, dari awal sampai akhir dibacakan. Ya. Kemudian Sunan Abu Daud dari awal sampai akhir dibacakan kepada murid-muridnya. Dibacakan dari awal sampai akhir. Ini pengambilan sanad dengan qiraah ya. Dengan qiraah dari syekh atau mereka membacanya di hadapan syekh. Ya. Demikian berlangsung terus-menerus, pengambilan sanad tersebut dilakukan secara sama dan qiraah, sampai penghujung abad ke-8 Hijriah. Di tahun 700-an ya.
sampai penghujung abad 8 Hijriah ya, atau di awal abad 8 Hijriah ya. Di penghujung abad 7 Hijriah, di awal abad 8 Hijriah ya. 800 Hijriah maksudnya ya. 800 Hijriah ya. Tahun ke-8 ya. Nah, setelah itu barulah para ulama kebanyakan meriwayatkan kitab-kitab dengan cara ijazah. Ya, memang sebagian kecil masih melestarikan sanad periwayatan kitab dengan cara qiraah. Ya, dengan cara membaca dari awal sampai akhir, dan itu masih dipraktekkan oleh para muhaddis pada zaman ini. Maka barang siapa di antara antum ya ingin menimba ilmu dengan metode para muhaddisin, antum harus duduk di majelis ilmu, di majelis para ulama yang membacakan kitab-kitab hadis dari awal sampai akhir. Sahih Bukhari dibacakan dari awal sampai akhir. Sahih Muslim dibacakan dari awal sampai akhir. Sunan Abu Daud dibacakan dari awal sampai akhir. Dibacakan benar-benar dibacakan, dan antum mendengar dari awal sampai akhir, disimak ya dengan simakan yang ya yang muntabih ya, yang benar-benar terjaga, tidak ngantuk. Demikian para ulama kita dahulu belajar itu seperti itu. Makanya mereka mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tapi kebanyakan para ulama pada saat sekarang itu meriwayatkan kitab-kitab dengan cara ijazah, yakni mengijazahkan semua riwayat yang dia miliki, membolehkan atau mengizinkan kepada murid-muridnya untuk meriwayatkan kitab yang dia miliki, dan murid-muridnya pun berhak meriwayatkan semua riwayat tersebut kepada murid-muridnya lagi, walaupun dia belum pernah mendengarnya dari gurunya. Dan kebanyakan riwayat yang saya miliki itu dengan jalur ijazah pula, yakni ijazah amah, ijazah secara umum, dan sebagian ijazah secara khusus untuk kitab-kitab tertentu. Baik, itu sedikit daripada selayang pandang ya, pentingnya kita memelihara ilmu sanad ini, karena ini merupakan kekhususan daripada agama kita yang harus kita lestarikan, dan itu tradisinya para muhaddisin. Dan di awal majelis, sebagaimana yang antum telah ketahui ya, yang mengikuti majelis dari awal, saya sudah mengijazahkan sanad al-musalsal bil awaliyah, yakni hadis al-musalsal bil awaliyah yang sudah saya bacakan. Saya meriwayatkan dari guru-guru sanad saya, dan saya punya sanad yang tersambung secara musalsal bil awaliyah sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau meriwayatkan ya dari Amr ya, kemudian dari Abu Qabus, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As, kemudian dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis al-musalsal bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum, atau yarhamukum man fis sama. Taib. Jadi antum yang mendengarnya pada kali pertama kita berjumpa itu berhak meriwayatkan musalsal bil awaliyah tersebut kepada orang-orang yang antum senangi, orang-orang yang antum inginkan. Jadi murid-murid antum, guru tetangga antum, suami atau istri antum, anak-anak antum, dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan membahas Turuqut Tahammul wa Siyagul Adab pada halaman 112, silahkan disimak. Minta tolong dibuka halaman 112. Turuqut Tahammul. Turuk itu jamak dari torik. Torikun, torikoni, turukun. Bermakna jalan atau metode. At-tahammul dari kata tahammala ya tahammalu tahammulan. Dia masdar. Dari kata tahammala ya tahammalu. Ya. Dan dia asal katanya sulasinya dari kata hamala yahmilu. Min babi fa'ala yaf'ilu. Bimakna membawa. Hamala itu maknanya ialah membawa. At-tahammul yakni membawa, tapi maksudnya di sini ialah mengambil, metode pengambilan. Turuqut tahammuli yakni metode atau cara atau kaifiyat pengambilan suatu riwayat dari guru.
Wasiyagul ada, siyak itu dari kata sighotun. Siyak itu jamak dari sighoh. Sighotun, sighotani, siyagun. Siyagun itu jamaknya. Sighoh yakni bermakna konteks. Al-ada dari kata ya al-ada yakni eh, dia itu dari kata adda yuaddi, ta'diyatan wa adaan. Kalau tidak salah dia adalah isim masdar. Nah, dari kata adda yuaddi wa adaan, ta'diyatan wa adaan. Jadi ada itu artinya ialah pelaksanaan. Ya, ada usola yakni pelaksanaan sholat. Ya. Ya, ini al-ada yakni pelaksanaan ya. Ya, ya, pelaksanaan ya. Lebih tepat diartikan sebagai pelaksanaan. Ya. Wasiyagul ada konteks pelaksanaan atau dalam hal ini ialah konteks penyampaian. Ya, penyampaian. Bagaimana cara menyampaikan suatu riwayat. Jadi ini komplit ya, bagaimana cara mengambil suatu riwayat dari seorang guru dan bagaimana murid tadi menyampaikan riwayat dari gurunya kepada muridnya. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan pembahasan kita. Ya. Penulis mengatakan turuqu tahammulil hadithi samaniyatun. Bahwa metode pengambilan hadis dan juga sekaligus penyampaiannya ya, menyampaikan kepada muridnya itu ada 8 cara. Yang pertama as-sama'u min lafdhi syekh. Jadi mendengar secara langsung dari lafaz syekhnya, dari ucapan gurunya. Jadi mendengar secara langsung ya dari ucapan gurunya, dari lisan gurunya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qira'atu 'ala syekh, membaca di hadapan gurunya. Yani membaca suatu kitab yang diriwayatkan oleh gurunya, yang gurunya memiliki sanadnya di hadapan gurunya. Misalkan gurunya memiliki sanad dari kitab Sahih Al-Bukhari, maka seorang murid datang membawa kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian dia mulai membaca dari awal sampai akhir kepada gurunya. Dan gurunya ya ketika mendengar tersebut, berarti ketika dia membaca sah murid tersebut untuk meriwayatkan kembali riwayat gurunya. Kemudian yang ketiga adalah al-ijazah. Al-ijazah itu dari kata ajaza yujizu, ijazatan. Wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Ajaza dari kata jaza yajuzu, jawazan. Artinya boleh, jaza, boleh. Atau dalam makna lain, bahasa lain artinya melampaui. Karena melampaui berarti boleh, diperbolehkan. Ajaza yakni membolehkan. Atau dalam hal ini maknanya ialah mengizinkan. Al-ijazah ialah izin dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan riwayat yang dia miliki. Meskipun murid tersebut belum pernah mendengar dari gurunya. Kemudian yang keempat ialah al-munawalah. Al-munawalah bermakna memberi. Nanti kita jelaskan. Yang kelima al-kitabah, yakni penulisan. Jadi seperti menulis surat, seorang guru menulis surat kepada muridnya, memberikan izin murid kepada muridnya ya untuk meriwayatkan hadis darinya. Yang keenam al-i'lam. Nanti kita akan sebutkan bismillah ya. Al-i'lam yakni dari kata a'lama yu'limu i'laman, yakni mengkabarkan, mengumumkan. Ada seorang guru mengumumkan di hadapan murid-muridnya bahwa saya memiliki riwayat dari fulan dan fulan, memiliki riwayat kitab ini. Tapi dia belum mengizinkan kepada murid-muridnya. Ya, apakah itu termasuk daripada izin dari seorang guru? Sah. Ya, kita meriwayatkan dengan cara itu atau tidak. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Yang ketujuh al-wasiyah, yakni wasiat. Yani
seorang syekh yang hendak meninggal dunia mewasiatkan, ya, atau ketika di safarnya dia mewasiatkan kepada suatu personal tertentu, orang tertentu, kitabnya, saya wasiatkan kitab ini kepadamu. Apakah itu termasuk izin riwayat atau tidak? Dan yang kedelapan adalah al-wijadah, yakni seorang murid yang menemukan suatu khot dari muhaddis, suatu bukunya, catatan seorang muhaddis, ya, yang dia menulis hadisnya di situ, apakah boleh dia meriwayatkan dari catatan tersebut atau tidak? Sah dikatakan riwayatnya bersambung atau tidak? Nah, ini akan jadi pembahasan kita. Bismillah. Poin yang pertama masih di halaman 112. As-sama'u min lafdhi syai'. Sekarang mendengar dari lafaz seorang syekh. Suratuhu. Bagaimana kaifiatnya, gambarannya? Ayaqra'a asy-syaikhu wa yasma'u at-talibu sawa'un qara'a asy-syaikhu min hifdhihi aw kitabihi. Jadi seorang syekh membacakan kitabnya di hadapan murid-muridnya. Misalkan kalau seorang syekh ingin meriwayatkan Sahih Al-Bukhari, maka dia baca Sahih Al-Bukhari dengan lisannya. Murid-murid mendengarkan. Maka ini merupakan martabat yang pertama. Urutan tingkatan yang pertama, di mana hadis itu tinggi nilainya di kalangan para muhaddisin apabila diriwayatkan dengan cara sama. Jadi seorang murid mendengar langsung dari lisan syekhnya. Baik syekhnya itu membaca dari hafalannya, dan ini tentu lebih bagus, ya, menunjukkan kuatnya hafalan, atau membaca dari kitabnya. Dan ini juga bagus dari sudut pandang syekhnya akan terpelihara dari kesalahan apabila dia senantiasa menjaga kitab-kitabnya. Rutbatuhu, ya, derajat pengambilan sanad seperti ini. Para muhaddis mengatakan huwa a'la turukit tahammul, itu adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling bermutu nilainya di kalangan para muhaddisin. Syiagul ada, bagaimana seorang murid ketika dia mendengar langsung dari lafaz gurunya, dia ingin menyampaikan sekarang hadis tersebut kepada murid-muridnya, bagaimana caranya? Dipaham tidak? Ada murid A. Dia mengambil hadis dari seorang guru fulan namanya, fulan. Nah, guru tersebut membacakan hadis di hadapan si A. Ya, hadis Sahih Bukhari misalkan. Ya, hadis dibacakan. Akhbarona fulan an fulan an fulan an fulan. Ya. Si A ini mendengar langsung dari gurunya. Berarti dia berhak meriwayatkan sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana lafaz yang disebutkan oleh A kepada murid-muridnya ketika dia ingin meriwayatkan kembali riwayat tersebut yang dia dengar dari gurunya? Ya. Maka ada beberapa pilihan yang bisa dia sebutkan, dan yang paling utama dia mengatakan dengan perkataan haddatsani. Itu kalau dia mendengarnya seorang diri, atau haddatsana kalau dia itu mendengarnya bersama dengan teman-temannya. Ya. Atau dia bilang sami'tu, saya mendengar, juga bisa. Dia bilang sami'tu atau haddatsani kalau dia mendengarnya seorang diri, atau haddatsana kalau dia mendengarnya bersama-sama dengan teman-temannya. Baik. Itu lafaz yang biasa dipakai oleh para muhaddisin. Ya, dengan sami'tu atau haddatsani atau haddatsana. Adapun akhbaroni, anba'ani itu nanti kekhususan untuk yang lain kita tinggalkan. Pokoknya kalau antum mendengar suatu hadis ya dari seorang guru sanad ya yang dia membacakan guru sanad tersebut secara sendiri lafadznya dengan lisan beliau sendiri, maka antum berhak meriwayatkan lagi kepada murid-murid antum dengan perkataan haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami fulan, yakni gurunya tadi disebutkan namanya siapa. Nah, bagi antum
yang telah mendengar musalsal bil awaliyah dari saya di awal majelis ya, di pertemuan pertama, maka antum juga berhak untuk meriwayatkan musalsal bil awaliyah tersebut kepada murid-murid antum dengan kata haddatsana. Ya. Haddatsana kemudian disebutkan sifatnya. Haddatsana nama saya Sabto Buti Arisandi. Haddatsana Sabto Buti wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Nah, itu disebutkan dan itu adalah awal hadis yang saya dengar dari beliau. Kemudian sebutkan mata rantai sanad saya yang saya sebutkan dalam kitab saya Al-Arba'in An-Nahwiyah atau Al-Arba'in ya arba'ina hadisan fi mastudilla biha 'alal masail an-nahwiyah. Ya. Ya, kalau tidak salah saya pernah share ya buku saya, kitab hadis saya. Kalau belum nanti saya share kembali lewat Ustadz Doni. Baik. Kemudian yang kedua, halaman selanjutnya, halaman 113. Al-qira'atu 'ala syai', membaca di hadapan seorang guru. Ini jenis yang kedua, kaifiat cara pengambilan hadis, membaca di hadapan seorang guru. Sebagian ulama menyebutnya atau menamainya pula dengan ardon. Ardon dari kata arodo ya aridu ardon. Ardon itu yakni menawarkan atau menampakkan atau menyajikan. Itu maknanya secara harfiah. Ardon yakni berarti seorang murid menyajikan kitab di hadapan gurunya yang dia baca sendiri. Itu disebut dengan al-qiraah ala syekh. Gambarannya bagaimana? Ayaqra'at thalibu wa syekhu yasma'. Seorang murid membaca suatu kitab di hadapan gurunya, sedangkan gurunya yang mendengar. Jadi gurunya sekarang nggak mengucapkan dengan lisannya, tapi gurunya cuma mendengar dan menyimak bacaan dari muridnya. Dan ini yang biasa dipraktekkan sekarang ya. Di zaman sekarang, seorang murid membaca, jadi ada qori'nya, yang terkenal di Saudi ya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya sanad ya. Bagi antum yang sering atau pernah atau mungkin belum nanti bisa dicari. Beliau punya banyak durus, banyak pelajaran-pelajaran ya di internet. Nah, beliau kalau di awal-awal majelis maka membacakan al-musalsal bil awaliyah pula. Karena itu tradisinya para muhadditsin. Sebagaimana kita membacakan al-musalsal bil awaliyah. Ya. Kemudian apa? Kemudian murid-muridnya ya sebagian murid-muridnya itu apa? Sebagian murid-muridnya itu membacakan kitab tersebut ya dan menyebutkan biasanya kalau di majelis-majelis sanad itu seorang murid akan menyebutkan atau membaca suatu muqaddimah ya adab-adab tertentu ya sebelum membaca kitab. Misalkan pertama dengan takdim ya. Alhamdulillah ya hirabbil alamin, kemudian dengan sholawat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian disertai dengan doa. Doa di sini mencakup doa untuk syekhnya, doa untuk guru-gurunya, secara umum doa untuk kedua orang tuanya dan dirinya sendiri serta murid-murid yang hadir, biasanya seperti itu. Ya, kemudian baru mendoakan al-muallif, ini penulis kitab ya yang dimaksudkan ya yang akan dia baca. Ya. Kemudian sebelum dibaca apa yang ada di dalam buku, biasanya penulis akan mengatakan wa bi isnadikum al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala. Wa bi isnadikum al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala. Dengan sanad Anda, yakni sanad Anda, syekhnya tadi yang bersambung sampai kepada al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian dia baru membaca kitabnya. Itu yang biasa berlaku dalam majelis-majelis pembacaan riwayat, pembacaan kitab-kitab yang bersanad. Nah, jadi demikian seorang murid membacakan di hadapan syekhnya
Ya, dia mengatakan wa bisnadikumal muttasil ilal muallif, dengan sanad Anda yang menyampaikan kepada kitab yang ditulis oleh al-muallif. Kemudian dia mengatakan qala al-muallif rahimahullah, misalkan al-arba'in an-nawawiyah, yang pertama al-hadisul awal, ya, hadis yang pertama dari ya Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dari awal sampai akhir, ya baru dia sah untuk apa? Meriwayatkan kitab tersebut dengan cara qiraah. Baik, derajat daripada qiraah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan derajatnya sama seperti sama, ada yang mengatakan derajatnya di bawah itu, ada yang mengatakan derajatnya bahkan lebih tinggi daripada sama, daripada mendengar. Tapi yang biasa berlaku di kalangan al-mutaakhirin bahwasanya al-qiraah derajatnya itu di bawah daripada sama. Jadi derajat yang paling tinggi itu adalah sama, yang kedua baru qiraah. Bagaimana seorang murid menyampaikan kepada murid-muridnya lagi tatkala dia mengambil hadis dari gurunya dengan cara qiraah? Maka dia mengucapkan dengan cara akhbarona yang syai, ya. Halaman 114 itu dibuka, tolong halaman 114 yang jim. Yang jim itu dibaca wasyai'u alladzi alaihi katsirun minal muhadditsin itlaqu lafzi akhbarona faqat tuna ghairiha. Wasyai, yang berlaku secara umum, itu maknanya di kalangan para muhadditsin bahwasanya memutlakan lafaz akhbarona untuk orang yang meriwayatkan hadis dengan cara qiraah. Jadi misalkan suatu saat antum ingin mengambil sanad dari saya misalkan, atau guru-guru sanad yang lain. Antum ingin mengambil sanad Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah ya saya juga punya sanad Al-Arba'in An-Nawawiyah. Antum ingin punya sanad tersebut. Kemudian antum baca Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadapan saya. Maka ketika antum ingin meriwayatkan sanad antum, ya, yang dari saya melalui jalur saya kepada murid-murid antum, maka antum bilang akhbarona saya. Nama saya siapa? Akhbarona fulan, ya, ini nama saya. Akhbarona Sabto Budi Arisanti. Ya. Kemudian dari siapa? Dari guru saya, 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 terus seperti itu sampai Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, demikian caranya. Jadi kalau kita, ya, mengambil suatu riwayat dari guru dengan cara qiraah, maka menyampaikan lagi kepada murid kita dengan cara akhbarona. Dan yang ketiga al-ijazah. Al-ijazah maknanya ialah al-idnu birriwayah, mengizinkan seorang murid untuk meriwayatkan hadis dari gurunya. Lafdhan atau kitabatan, baik secara lafaz, lisan ataupun secara tertulis. Jadi ijazah itu baik berupa lisan, dan itu yang paling tinggi nilainya secara ijazah. Di ijazah itu ijazah lisan itu tinggi nilainya daripada kitabah. Jadi ijazah lisan itu lebih tinggi nilainya daripada kitabah. Tapi kalau sudah lisan ditekankan dengan kitabah, maka itu lebih baik. Jadi ada ijazah lisannya, ada ijazah kitabahnya juga bisa. Baik. Bagaimana bentuknya? Jadi seorang syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya atau kepada murid-muridnya, saya ijazahkan, ajastulaka antarwiya anni hadal kitab atau sahih al-Bukhari. Saya izinkan Anda, saya izinkan kalian untuk meriwayatkan dariku kitab sahih al-Bukhari. Baik, ini demikian dengan cara ijazah. Ya. Anwauha, jenis-jenis ijazah. Ini banyak sekali jenis-jenis ijazah. Ashharuha, yang paling terkenal, yang pertama, ijazatu syaikhin sakson muayyanan bi syai'in muayyanin. Ini ijazah seorang syekh kepada seorang yang jelas dengan sesuatu yang jelas. Ya.
ijazah an muayyanin li muayyanin bi muayyanin. Ya, itu namanya. Misalkan ada seorang syekh mengijazahkan kepada fulan secara jelas, misalkan namanya Muhammad, Sahih Al-Bukhari. Maka dia mengatakan, ajastuka ya Muhammad andarwiya anni Sahih Al-Bukhari. Saya ijazahkan kepadamu, hai Muhammad, meriwayatkan dariku Sahih Al-Bukhari. Jadi mengijazahkan untuk orang yang jelas, yakni Muhammad, riwayatnya jelas, yakni Sahih Al-Bukhari. Atau ijazah syekh seorang yang muayyan dengan sesuatu yang tidak muayyan. Jadi misalkan ada seorang syekh mengatakan kepada muridnya, saya ijazahkan kepadamu, hei Muhammad, semua riwayat saya. Semua riwayat saya. Riwayat-riwayat saya. Berarti nggak jelas kan? Apa Sahih Bukhari, apa Muslim. Karena itu semua riwayatnya. Maka boleh. Demikian juga boleh. Atau dia mengijazahkan kepada seorang yang nggak jelas dengan sesuatu yang juga tidak jelas. Misalkan, ya, saya riwayatkan untuk seluruh penduduk negeri atau seluruh penduduk Indonesia, ya, untuk meriwayatkan riwayat saya, gitu. Ya, untuk meriwayatkan riwayat saya. Ini ijazah yang seperti ini nilainya lemah di sisi para muhaddisin. Ijazah yang seperti ini nilainya lemah di kalangan para muhaddisin. Baik. Bagaimana siagul adanya? Halaman 115, siagul ada. Bagaimana cara mengungkapkan kembali? Kalau mengambil riwayat dengan cara ijazah, maka seorang murid mengatakan ajazali fulan, telah mengijazahkan kepada saya fulan. Atau biasanya disebutkan dengan kata akhbarona fulanun ijazatan. Itu juga boleh. Dengan kata akhbarona tapi ditakyid, ya, dikaitkan dengan kata ijazah. Atau yang biasa berlaku di kalangan para muhaddisin memutlakan dengan lafaz anba'ana. Anba'ana fulan. Ya, itu berarti dengan cara ijazah. Kemudian berikutnya al-munawalah. Al-munawalah makrunatun bil ijazah dan munawalah mujarradatun anil ijazah. Ada dua. Munawalah makrunatun bil ijazah. Munawalah itu yakni seorang guru memberikan kitabnya kepada muridnya, tapi disertai dengan izin untuk mengijazahkan. Ini adalah ijazah yang paling tinggi nilainya. Misalkan, saya punya kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian, saya berikan kepada Muhammad kitab Sahih Al-Bukhari. Dan saya bilang kepadanya, ya Muhammad, ini kitab Sahih Al-Bukhari, saya ijazahkan kepada kamu kitab ini. Nah, ini berarti munawalah makrunatun bil ijazah. Munawalah yakni memberikan kitab kepada muridnya yang disertai dengan izin ijazah. Ini adalah yang paling tinggi nilainya di bab ijazah. Ada juga munawalah yang tidak diiringi dengan ijazah, yakni sekedar dikasih saja. Muhammad, ini kitab Sahih Bukhari saya, pegang. Suruh dipegang. Tapi apakah makna dipegang itu dia memberikan izin untuk meriwayatkan atau cuman sekedar pegang saja? Muhammad pegang. Kadang-kadang suruh pegang saja karena gurunya berat misalkan, ya, bawa kitab Sahih Bukhari berat. Maka bilang kemudian, Muhammad, ini buku saya Sahih Bukhari, pegang. Ya. Bagaimana hukum riwayat ijazah, hukum riwayat munawalah yang tidak disertai ijazah? Maka dikatakan oleh para ulama, ya, nomor 116 dibuka. Yang paling atas, wa ammal mujarradatu 'anil ijazati fala tajuzu riwayatu biha 'ala sahih. Bahwa munawalah yang tidak diiringi dengan ijazah, tidak boleh seorang murid meriwayatkan dari gurunya, ya, riwayat tersebut. Tidak sah. Jadi kalau saya misalkan, ya, alhamdulillah saya punya, ya, riwayat Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya ada, ya. Misalkan saya ada kitab Sunan At-Tirmidzi, ya.
kitab Sunan At-Tirmidzi, Al-Jami' lil Imam At-Tirmidzi. Kemudian saya berikan kepada salah satu di antara, fulan, ini kitab saya. Nah, ini kitab saya, silahkan pegang. Nah, apakah itu bermakna saya memberikan ijazah? Ya bisa iya, bisa tidak. Maka ada keraguan-raguan di situ. Maka para ulama mengatakan tidak sah. Ya, ketika meriwayatkan riwayat tersebut, ya, dengan cara ijazah, ya, dengan cara munawalah yang tidak diiringi dengan ijazah. Jadi bagi siapa yang tadi diberikan dengan cara seperti tadi, maka dia tidak berhak untuk meriwayatkan kembali. Jadi tidak boleh dia meriwayatkan, ya, eh, apa namanya, dia mengatakan akhbarona fulan, ya, ijazatan, nggak boleh, tidak boleh, ya. Paling mentok dia mengatakan munawalatan, ya. Tapi secara umum dia tidak boleh meriwayatkan, ya, kitab tersebut dari. Sekarang yang kelima, Alkitabah. Alkitabah yakni surahnya bagaimana? Ayat tuba syaihu ahadis au marwiyatihi li saksin hadirin au saksin ghaibin bi khattihi bi amrihi li saksin ayat tuba lahu. Ini seorang syekh menulis suatu hadis yang dia riwayatkan atau menulis riwayatnya dia atau buku-buku yang dia miliki, ya, diriwayatkan untuk orang yang hadir atau orang yang gaib, atau dia menyuruh orang untuk menuliskan untuknya. Kalau kitabah itu makrunatun bil ijazah, sama seperti munawalah tadi, kitabah riwayat saya misalkan, saya kadang menulis, ya, riwayat-riwayat saya dari guru-guru saya siapa saja dengan cara tulisan. Kalau kitabah itu makrunatun bil ijazah, ada ijazahnya, bahkan ada stempelnya dikasih, maka orang yang dikasih berhak meriwayatkan semua riwayat tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh, sama seperti munawalah tadi. Bagaimana siyagul ada? Ya, berikutnya siyagul ada, orang yang mendapatkan, ya, riwayat secara kitabah, maka dia boleh mengatakan kataba ilayya fulan atau haddatsana fulan kitabatan. Dan yang keenam berikutnya al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Bagaimana surahnya, kaifiatnya, ini seorang syekh mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa fulan-fulan, wahai murid-muridku, ini hadis saya, ini riwayat saya, ini kitab Sahih Bukhari, ya, yang saya meriwayatkan dari guru fulan misalkan. Ya, dia sekedar mengumumkan saja di hadapan murid-muridnya. Apakah sekedar mengumumkan ini kemudian murid-muridnya berhak meriwayatkan dari gurunya, ya, atau tidak? Maka para ulama secara umum mengatakan tidak boleh, kecuali jika gurunya memberikan ijazah. Memberikan ijazah, yakni diberikan izin untuk meriwayatkan darinya, ya. Atau kalau dia sudah mendapatkan ijazah sebelumnya dari gurunya, maka dia berhak untuk meriwayatkan tersebut. Baik. Jadi kalau sekedar mengumumkan saja, ya fulan, ini kitab Sahih Bukhari saya meriwayatkan dari guru-guru saya ini dan itu. Nah, tidak boleh bagi yang mendengarnya begitu saja langsung meriwayatkan riwayat tersebut dari gurunya, kecuali gurunya memberikan ijazah. Yang ketujuh, al-wasiyah. Gambarannya bagaimana ayyusiya asy-syaikhu 'inda mautihi aw safarihi li saksin bi kitabin min kutubihi allati yarwiha. Ini seorang syekh memberikan wasiat ketika dia ingin akan meninggal dunia atau hendak wafat atau dia hendak safar kepada orang tertentu dengan kitab, salah satu dari kitab yang dia riwayatkan. Misalkan, ya fulan, saya mau safar, ini kitab Sahih Bukhari saya, ya, silahkan kamu pegang dulu, ya, saya titipkan kepadamu, ya, saya berikan kepadamu. Boleh tidak meriwayatkan dari seorang syekh dengan cara wasiat seperti ini? Para ulama, ya, mengatakan, ya, ada yang mengatakan boleh,
Ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang benar adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh selagi dia tidak diberikan ijazah. Kalau dia diberikan ijazah dari syekhnya, diberikan izin untuk meriwayatkan dari syekhnya, maka boleh dia meriwayatkan kitab tersebut. Bagaimana cara menyampaikan, ya, apa namanya, eh, menyampaikan riwayat yang diambil secara wasiat, yakni seorang perawi hadis mengatakan haddatsani fulan hadza wasiyatan, ya, atau akhbaroni fulan wasiyatan au auso ilayya fulan bikada. Fulan telah mewasiatkan kepada diriku dengan kitab Sahih Al-Bukhari ini. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, silakan dibuka. Al-wijadah. Al-wijadah ya secara umum itu kan dari kata wajada yajidu yang bermakna menemukan. Ya, yang bermakna menemukan atau mendapati. Al-wijadah yakni seorang murid mendapati khot dari syekhnya, mendapati tulisan syekhnya atau riwayat syekhnya, dan dia tahu itu adalah khot syekhnya. Ya, kalau sekarang di zaman ini juga bisa wijadah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat video atau rekaman, ya. Itu juga bisa bernilai sebagai wijadah. Misalkan ada guru-guru sanad yang apa? Menyebutkan sanadnya di YouTube, ya. YouTube, ya. Kemudian diupload di YouTube. Tapi itu sudah secara offline, bukan online, ya. Offline tapi itu bukan secara langsung, ya. Bukan offline online, ya, tapi langsung atau tidaknya. Jadi itu siaran tunda. Siaran tunda misalkan sudah terjadi di hari Kamis lalu, Kamis malam. Guru tersebut sudah membacakan riwayatnya, diupload hari ini. Kemudian seorang murid mendengarkan sanad tersebut dari gurunya, maka itu bernilai sebagai wijadah. Wijadah, ya, bukan apa? Bukan sama secara langsung. Beda halnya kalau langsung, bahsun 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 mubashir. Ya, ini siaran langsung di mana antum kalau mendengar ada siaran langsung dari musnid-musnid dunia, ya, secara langsung, ya. Kemudian antum mendengar riwayat-riwayat mereka secara langsung meskipun berbeda jam, ya, meskipun berbeda waktu, ya, dan itu yang sering saya lakukan dengan pertolongan Allah, berbeda waktu, maka antum sah untuk meriwayatkan riwayat tersebut. Biasanya mereka itu mengadakan majelis di malam hari, jam 8 malam, ya, setelah Isya. Kalau di tempat kita sudah jam 12. Itu kalau waktunya waktu Mekah, ya. Beda kalau waktu Mesir. Ya, kalau waktu Mekah itu terpaut 4 jam, kalau Mesir sekitar 5 jam. Maka tolib-tolib yang di belahan dunia yang lain itu harus menyesuaikan waktu tersebut sesuai dengan waktu siaran langsung daripada guru. Baru ketika dia mendengar, menyimak secara langsung yang melalui internet, ya, seperti sekarang dari guru-gurunya, maka riwayatnya disebut dengan riwayat yang sah, ya, dengan sama dengan mendengar, apalagi kalau dia memang, ya, diberikan ijazah oleh guru-gurunya tersebut. Maka itu menyempurnakan kekurangan daripada apa? Daripada yang dia dengar. Baik. Jadi wijada secara umum ialah seorang murid menemukan buku gurunya, ya, tapi dia itu tidak pernah diberikan ijazah dari gurunya. Misalkan dia boleh tidak meriwayatkan dari itu, maka tidak boleh, tidak sah, itu riwayatnya terputus. Kecuali kalau gurunya tersebut itu pernah memberikan ijazah atau izin riwayat darinya, dia temukan buku gurunya, maka sah bagi dirinya untuk meriwayatkan riwayat gurunya tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Jadi intinya ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya, ya, tahammul ini, yakni metode pengambilan sanad ini dan juga proses penyampaian kepada murid-murid yang lain, murid-muridnya lagi, itu adalah suatu tradisi yang masih dilestarikan oleh para ahli hadis
dari zaman dahulu hingga zaman kita sekarang. Nah, kalau antum ingin memang benar-benar mendapatkan sebagian dari keberkahan mereka, yakni para ahli hadis, maka antum harus giat untuk mendengarkan kajian-kajian sanad ya, kajian-kajian yang bersanad ya, terutama kitab-kitab yang bersanad, karena itu lebih berkah dan lebih menjadi sebagai senjata. Karena ada sebagian orang ya itu mengolok-olok ya kelompok tertentu karena ilmunya itu tidak memiliki sanad katanya ya, tidak memiliki sanad dari Nabi ya. Maka ketika kita bisa menggabungkan antara diroyah dan riwayah, pemahaman dan sanad, maka itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa pertanyaan yang terdahulu, pelajaran yang terdahulu, atau yang sekarang masih berkaitan tentang ilmu hadis. Baik, ada pertanyaan via chat, boleh via chat ya. Boleh secara langsung. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz wa ilaikum. Manakah yang lebih utama diroyah atau riwayah? Di Jawa banyak yang mengagungkan riwayah tapi akidahnya menyimpang. Baik, pertanyaan bagus ya. Manakah yang lebih utama antara diroyah dan riwayah? Ketika kita tidak bisa menggabungkan antara dua perkara yang kedua-duanya utama, maka kita pilih yang lebih utama. Ya. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam Mandhumah Qawaid Al-Fiqhiyah mengatakan fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kata beliau yang itu menukil dari kaidah yang digariskan yang ditetapkan oleh para ulama, jika ada dua maslahat yang bertabrakan tidak mungkin untuk bisa dikompromikan dan digabungkan, maka dipilih maslahat yang lebih besar nilainya. Sebaliknya jika bertabrakan dua mafsadat, dua mudarat bertabrakan, tidak mungkin untuk berlepas dari kedua-duanya, melainkan harus salah satu di antara keduanya. Maka yurtakabu adna minal mafasidi. Kita ambil mafsadat yang lebih ringan. Itu kaidah dalam agama kita yang sangat penting sekali, yang berguna sekali dalam kehidupan kita. Nah sekarang, riwayat penting tidak? Penting. Jangan disepelekan. Diroyah penting. Ketika kita tidak bisa menggabungkan antara keduanya, pilih yang mana, maka yang lebih utama adalah diroyah. Diroyah itu yang lebih utama. Dan itu dipraktekkan sendiri oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka salah seorang teman
dekat dari Imam Ahmad yang sama-sama penuntut ilmu yang bernama Imam Al-Humaidi, ini kelak jadi gurunya Imam Bukhari, itu menegur Imam Ahmad, "Ya Ahmad, hei Ahmad, kenapa kamu duduk di majelisnya pemuda dusun ini?" Karena Imam Syafi'i itu memang beliau kan dari dusun ya, dari Bani sering sering bergaul dengan Bani Huzail. Jadi pakaiannya itu pakaian orang dusun, ya, orang Badui gitu ya. Pakaiannya seperti pakaian orang Badui. Maka Imam Ahmad ditegur, "Ya Ahmad, kenapa kamu duduk di majelisnya orang Badui ini, orang dusun ini? Kenapa kamu tidak duduk di majelisnya Sufyan bin Uyainah?" Itu majelis hadis, ya. Majelisnya Sufyan bin Uyainah itu majelis riwayat, majelis sanad, pengambilan sanad. Maka apa kata Imam Ahmad? "Diamlah engkau, hai fulan. Sesungguhnya kalau saya terluput dari sanad alinya Sufyan bin Uyainah, maka saya bisa dapatkan dengan sanad yang nazil. Yang penting kan dapat sanad. Mau ali, mau nazil, yang penting dapat sanad. Tapi kalau saya kehilangan akal pemuda ini, saya khawatir belum tentu saya dapati orang yang semisal." Ini merupakan pujian yang luar biasa dari Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena Imam Syafi'i memang Allah berikan kecerdasan akal yang sangat luar biasa, yang mampu memahami diroyah lebih daripada yang lain. Maka ketika ada diroyah dan riwayah bertabrakan, tidak bisa digabungkan, yang lebih utama adalah diroyah. Pemahaman agama itu yang lebih utama. Tapi kalau kita bisa menggabungkan, diroyah ada, riwayah ada, kenapa tidak? Itu yang lebih utama. Jadi kita itu harus yang paling utama diroyah dulu. Pemahaman dulu. Belajar akidah, belajar hadis, memahami syarah hadis, memahami tafsir, itu yang paling utama. Baru kita ambil minyak wanginya di riwayat. Karena riwayat itu seperti minyak wangi, menambah harum. Ya, sedangkan diroyah itu seperti baju yang mau tidak mau harus kita pakai untuk menutup aurat kita. Sedangkan riwayat itu adalah minyak wangi yang menambah kita semakin harum. Maka kalau kita bisa mengambil diroyah dan riwayat kedua-duanya, maka itu lebih utama. Yang lebih utama mengambil dua-duanya, tidak mengambil diroyah, mengesampingkan riwayah, apalagi mengambil riwayah, mengesampingkan diroyah. Adapun ya sebagian saudara-saudara kita mungkin yang dikatakan menyimpang, ya, menyimpang akidahnya, itu mereka sebenarnya juga belajar diroyah dan juga riwayat. Ya, ya. Penyimpangan itu kan bermacam-macam ya. Ada penyimpangan yang dia itu ya tidak mengeluarkan dari Islam, ada yang masih dalam koridor Islam, ada perbedaan pendapat yang itu tidak dikatakan penyimpangan, itu bermacam-macam ya, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain ya, antara satu dengan yang lain. Selagi mereka muslim secara umum, maka kita katakan mereka masih saudara-saudara kita, dan kita memohon taufik kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah dan kita juga untuk menetapi jalan yang lurus, menetapi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya itu juga dijadikan sebagai senjata oleh mereka ya. Karena mereka punya sanad, punya silsilah sanad, sedangkan kebanyakan ikhwan salafiyin itu tidak peduli dengan sanadnya. Ini gimana ini? Muskilah. Ya, ikhwan-ikhwan ahlus sunnah, ya, kenapa nggak peduli dengan sanad? Kenapa? Itu ada tanda tanya besar. Harus peduli dengan sanad. Justru kita yang lebih utama untuk dapat sanad. Kita yang lebih utama untuk melestarikan sanad. Kenapa malah justru orang lain yang melestarikan sanad? Nah, itu yang kita sayangkan. Oleh karenanya, kalau kita bisa menggabungkan semuanya, maka itu lebih utama. Itu lebih baik, ya. Baik. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan antum. Ada yang lain?
Baik, kita cukupkan insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah taala berarti pertemuan berikutnya ujian ya. Saya sudah siapkan soalnya, nanti saya share ke admin. Bismillah. Silahkan untuk saudara admin bisa menutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah bi khair wa tabarakallah ala ustazuna Sabta Budi Arisandi yang telah menyampaikan materi serta ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran serta mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sesi pertanyaan sudah tadi ya. Yes. Jadi dirasa sudah cukup. Mari kita tutup saja majelis atau pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ana sebagai moderator undur diri apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.